Ya, pemirsa, kami masih berada dalam mobil ini untuk memantau waktu yang tepat. Oke, sekarang kita turun. Berada sudah ada anggota yang tadi diperintahkan oleh Kapolsek Teluk Naga, pemirsa, untuk langsung melakukan penertiban. Periksa jadi satu. Jajaran silakan diperiksa jadi satu. Mana Pak kita, Pak? Wah, konser kacir. Jajaran silakan periksa, semuanya diperiksa. Kumpulkan semua, kumpulkan. Langsung kocar kacir nih ya. Periksa semuanya, turunkan. Cepat jadikan satu dalam satu di depan ruko semua. Pak, oke, jadi tadi kita langsung menyergap ya, melakukan penertiban balapan liar ini pemirsa di perumahan Komplek Garuda di kawasan Teluk Naga nih. Ya. Tadi kita langsung turun serempak semua anggota. Ada berapa anggota yang malam hari ini dilibatkan? Ya. Lihat di sini nih sudah ada beberapa yang tertangkap, ini pengendara, kemudian juga motor-motornya. Betul, sudah ada beberapa yang pengendara yang tertangkap. Namun demikian ini masih ada yang di jalan. Anggota masih menyisir dari sana. Oh, oke. Tangkap dari sana. Itu anggota. Dibawa semua, dibawa. Sini. Jadi satu. Cepat jadi satu semua. Masuk semua, masuk. Jadi satu jatuh. Baik cepat. Jadi satu. Jadi satu semuanya, masuk. Jadi satu semuanya, Banyak sekali pemirsa. Ini kita lihat dari sana dari arah Kulinaga ya pemirsa. Kemudian juga sudah tertangkap, ditangkap-tangkapin ya oleh petugas dari Polsek, jajaran Polsek Teluk Naga pemirsa. Belum terhitung tapi ini ada banyak sekali saya lihat. Kita belum tahu jumlah pastinya. Mungkin ada puluhan ya Pak. Sudah perkiraan ada berapa banyak ini Pak yang tertangkap malam hari ini? Dari mainnya ini sekitar ada 60 unit. Dapat 60 unit termasuk dari pengunjung-pengunjungnya masih kita sisir semua. Anggota kita masih bergerak semua, masih menyisir untuk memudahkan pemeriksaan, kita jadikan satu. Tadi ini mereka yang sempat kabur ke arah sana. Betul, ya? tadi mereka sempat kabur. Kemudian tadi kita juga sempat mengintai, mereka trek-trekan, termasuk motor-motor balapnya ada beberapa yang kita tangkap juga. Karena pemirsa ini memang merupakan salah satu titik dari 3 titik yang ada di wilayah hukum Polsek Teluk Naga yang sering dijadikan sebagai arena balap liar Ya, Pak ya. ini adalah satu titiknya di sini yang sering dipakai oleh anak-anak muda. Mereka sebenarnya masih pelajar-pelajar ini biasanya. Nanti kita sama-sama Usia tanyakan. berapa sih Pak? Ini kisaran usia berapa? Kita lihat ke arah sini ya. Ini sudah banyak sekali. Wow, ada sekitar 60-an tadi kata Pak Kapolsek ya, kendaraan, kemudian juga pengendaranya. Pengendaranya mungkin nanti lebih dari 100. Sekarang kita lihat ada juga yang berboncengan. Nah ini dilihat Pak Wisani, kita lihat nih. Udah tertangkap tapi masih bisa cengar-cengir dong Pak. Betul. Ya Pak. Mereka adalah pelajar, mereka ya, adalah bocah-bocah remaja, mungkin. usia remaja. Biasanya yang kami tangkap di tangan di sini, mereka ini sekelas anak-anak SMP. Jadi SMP mereka trek-trekan, mereka taruhan, ya di sini tempatnya. Usia belasan nih sepertinya Masih ya. belasan. Belum ada yang usia 17, masih di bawah umur. Dan Rata-rata. biasanya kan kalau trek-trekan itu ada wanita biasanya yang suka mendampingi. Kita lihat nih, karena ada nih kira-kira wanita yang tertangkap juga. Biasanya suka ada juga Pak. Kalau wanita-wanita biasanya mereka mengikuti, mendampingi saja sebagai penonton biasanya. Wanita-wanita, pacarnya, trek-trekan, perempuan-perempuannya, wanita-wanitanya hanya mendampingi, sifatnya seperti itu biasanya. Kita cek di sini apakah ada wanita-wanita, kita Coba cek. boleh Pak sambil sekalian dicek juga ya. Karena tadi sebelum kita live sebenarnya ada juga dari pantauan saya, cuma memang tidak banyak sih. Dan karena ini ramai sekali wilayah sini, karena masyarakat juga tadi menonton ya Pak. Bahkan tadi penontonnya anak-anak kecil pemirsa. Mungkin usia-usia 8, 10 itu mereka udah tengah malam masih nonton trek-trekan seperti ini ya Pak. Ya, ini adalah kebiasaan yang ada di sini bahwa penonton, pemain semuanya itu usia remaja. Usia remaja kita sangat riskan sekali, remaja-remaja kita harusnya nanti kedepannya mempunyai cita-cita yang lebih bagus, tapi mereka malah melaksanakan trek-trekan. Tapi ini sesuai dengan target kah dari Polsek sebanyak ini atau memang biasanya lebih banyak? Biasanya akan lebih banyak, ini adalah di malam Sabtu. Kalau di malam Minggu biasanya akan melebihi
lebih daripada ini yang kita amankan untuk di malam minggu biasanya Mbak, besok tuh terutama. Nah, biasanya ini penindakannya seperti apa? Ini kan sudah dikumpulkan nih Pak. Pak Kapolsek juga boleh turun langsung juga, ini sambil dikumpulkan, dilakukan penggeledahan ya Pak terhadap barang-barang yang ada di kendaraan, termasuk juga pastinya surat-surat, kelengkapan surat-surat kendaraan. Target kita di sini adalah kita memeriksa kelengkapan surat-surat, dokumen dari kendaraan itu biasanya sendiri. Biasanya ini pada suka nggak lengkap nih Pak biasanya. Nggak lengkap, karena motor trek-trekan itu biasanya dia kombinasi, bukan motor aslinya. Ya. Jadi udah dimodif, bukan untuk peruntukannya lagi, dimodif, jadikanlah balapan. Mereka pun di sini anak-anak remaja. Jadi belum umur masih di bawah 16 tahun, mereka belum mempunyai SIM. Mayoritas seperti itu. Iya, betul sekali. Nah Pak, selain di sini Pak, ini di wilayah perumahan Garuda, titik mana lagi? Karena ada 2 titik lain juga yang sekarang juga menjadi target dari Polsek. Ya betul, di sini ada salah satu titiknya, ada 2 titik lagi yang biasanya dipakai trek-trekan. Yang pertama itu di Jalan Pipa, di kawasan di Kecamatan Teluk Naga juga, satu lagi di Kecamatan Kosambi, di sana di depan Grand Mall Dadap, di Jalan Prancis, itu sering juga dipakai trek-trekan. Oleh karena itu kami biasanya mengoperasi 3 tempat. Di sini, di Jalan Pipa, kemudian di Jalan Prancis, di depan Mall Grand Dadap. Karena ini kan perumahan ya Pak, kalau saya mungkin mengumpamakan saya warga di sini, saya terganggu sekali karena ini kan bukan jalanan umum ya kan, bukan jalan raya. Ini sangat terganggu sekali. Kami pun menerima beberapa laporan daripada masyarakat yang merasa terganggu sekali dengan adanya aktivitas balapan liar yang ada di komplek perumahan mereka. Dan warga pun pernah menyetop untuk mereka balapan liar, mempergoki, menghentikan. Pernah, tapi mereka tidak ada kapok-kapoknya, tetap saja melakukan balapan liar di tempat ini. Saya ajak Bapak juga, kita lihat ya Pak pemeriksaan yang sedang dilakukan nih. Ini pemeriksaan. Ini anggota kita sedang melakukan pemeriksaan pada kendaraan bermotor, kemudian kita geledah orangnya. Sejauh ini apa sudah ada laporan? Ini apa ini? Berapa? Rokok. Apa? Bukan Pak, bukan lintingan. Bukan, rokok. Hanya di pihak bodi, hanya bawa rokok. Nah Pak, ini biasa. Kamu kelas berapa? 1 SMA. Umur kamu berapa? 16 tahun. Ya, ini salah satu contohnya berarti ya, tertangkap dan nah ini selanjutnya bagaimana, ini kan begitu banyak nih Pak. Apa digelandang semua ke Polsek atau seperti apa nih Pak? Kita data dulu semuanya, kita periksa dulu, nanti kita geledah badan maupun kendaraan, kita akan geledah semuanya. Yang tidak ada kelengkapan surat-suratnya, otomatis ini semua nanti akan kita bawa semua ke Polsek Teluk Naga untuk kita interogasi lebih dalam. Dan ini menjadi agenda mingguan begitu ya, karena kan terutama pasti lebih banyak di akhir pekan seperti ini. Ya kan, akhir pekan seperti ini setiap minggu pasti turun langsung untuk melakukan penertiban seperti ini ya. Karena kesulitannya sendiri untuk memberantas nih balapan liar di wilayah ini apa Pak? Kalau untuk kendalanya sebenarnya tidak ada, tapi karena ini mereka rutin, mereka tidak ada jera-jeranya melaksanakan balapan liar seperti ini. Jadi di tempat kita juga ada 3 lokasi. Kami mengoperasi di sini, mereka nanti main lagi di tempat lain yang 2 tempat yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi mereka memang sama kami, pihak keamanan, pihak kepolisian, terutama Polsek Teluk Naga, mereka mainnya secara kucing-kucingan. Kami masuk ke sini dengan mobil patroli pun mereka sudah tahu ada polisi dan mereka akan kabur. Dan itu akan sangat membahayakan mereka. Mereka kabur, kecelakaan, ataupun mereka nanti terjadi sesuatu dengan diri mereka sendiri sebenarnya yang rugi. Karena efeknya kan banyak juga, kecelakaan, perjudian juga, taruhan juga, karena kan suka ada cabai-cabian itu ya, bisa jadi model pas itu. Karena tadi juga polisi, pemirsa juga sempat melakukan penutupan akses jalan untuk kabur tadi, sehingga tadi bisa diamankan begitu banyak, karena di titik mana saja polisi sudah menutup akses jalan tersebut. Kami di sini menutup 3 akses pintu keluar yang menuju ke daerah perkampungan di sana. Yang pertama ke perumahan Blok C, kemudian sebelah kanan kami tadi di belakang saya ini ada perumahan ke Blok B, kemudian yang sebelah kiri saya ada tembus ke perumahan Blok E. Itulah yang kita tutup tadi, jadi mereka tidak bisa kabur. Mungkin tadi ada beberapa yang kabur hanya meninggalkan motor-motor yang seperti kita lihat di belakang sana ada motor-motor yang tinggal. Nanti bisa langsung dibereskan, semoga juga bisa menurunkan tingkat balapan liar nih khususnya di wilayah Teluk Naga. Terima kasih Pak Kapolsek atas waktu dan perbincangannya, bisa dilanjutkan bertugas kembali. Demikian ya teman-teman, Anda bisa melihat hasilnya ada puluhan motor juga berikut pengendaranya yang akan digelandang juga ke Polsek Teluk Naga. Sekarang saya kembali lagi ke studio, Hendra Bekti, Maria Selena, dan Asifa Latif.